Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh Indonesia, bagaimana? Apakah kalian masih kuat berpuasa? Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang lebih seram dari film horor berjudul Autobiografi yang dirilis pada tahun 2022 di berbagai ajang festival dunia. Namun dirilis di bioskop bulan Januari kemarin. Film ini memenangkan berbagai banyak macam festival. Salah satunya mendapatkan standing ovation selama 4 menit di Venice Film Festival. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Rakib. Ia tinggal dan bekerja di rumah seorang pensiunan jenderal TNI. Di hari itu, ia menonton pertandingan catur antara Vishy Anand melawan Magnus Carlsen. Namun, ia diganggu dengan kedatangan sebuah mobil. Putranya Amir. Ya, Pak. Ternyata itu adalah mobil milik sang jenderal. Pensiunan jenderal tersebut bernama Purnawinata. Rakib memiliki seorang kakak yang bekerja di Singapura sebagai TKI. Setelah itu, Rakib menjamu Purna dengan segelas kopi. Siapa bilang saya minum kopi? Purna ini tak minum kopi, sehingga Rakib disuruhnya untuk meminum kopi tersebut. Di malam hari, Rakib pergi ke sebuah tempat main di desa tersebut. Ia pun bertemu dengan temannya, yaitu Andri, untuk meminta uang taruhan karena Vishy Anand menang pertandingan catur. Kiriman kakakmu, Fir. Selain itu, ada Pak Nala. Ia memberikan kiriman uang dari kakaknya Rakib yang kerja di Singapura tadi. Pak Nala ini mengajak Rakib untuk ikut bekerja juga di Singapura, karena katanya gajinya sangatlah besar. Desa ini mengalami krisis listrik, di mana saat mati lampu begini, mereka harus menghidupkan genset yang ada di sana. Jenderal di sini. Habis tuh solarnya. Saat membeli solar, Rakib bertanya apakah Andri memiliki pickup kosong, karena Rakib perlu untuk memasang spanduk kampanye Pak Jenderal. Lagi kaya kamu. Keesokan harinya, Rakib pun membantu para pekerja memasang spanduk kampanye Pak Jenderal yang ternyata Purna ingin mendaftar sebagai calon bupati. Ayo, Pak. Rakib pun membawa Purna melihat spanduk yang telah dipasang di sepanjang jalan. Tapi listriknya tidak stabil. Jadi tidak bisa. Purna pun berkampanye. Di pidatonya itu, ia ingin membuat sebuah PLTA agar listrik di desa ini stabil. Mendukung! Yang keras! Namun di saat itu ada seorang anak SMA bernama Agus. Mewakili ibunya, ia menyampaikan kalau ibunya keberatan dengan penggusuran tanah yang dilakukan Pak Purna untuk mendirikan PLTA. Karena ibu Agus ini hanya punya satu-satunya kebun kopi. Berdiri. Bapakmu kerja apa? Sudah almarhum, Pak. Agus tinggal bersama ibu dan juga bapak tirinya yang bekerja sebagai tukang bengkel. Namun Purna bilang bengkel itu juga memerlukan listrik, nak. Saya juga ingin ketemu dengan ibu kamu. Bengkel itu perlu listrik, nak. Ini akan menjadi maju. Rakib yang sedang makan bersama warga lainnya pun dilarang oleh petugas desa karena Rakib harus makan di atas bersama dengan Pak Purna. Masnya nggak apa-apa. Saya yang nggak apa-apa. Ini dia udah. Kenalin. Rakib pun mencoba makanan yang ada di sana dan benar saja ia langsung ketagihan. Sebelum pulang, Pak Purna mengajak Rakib untuk pergi ke lapas untuk menjenguk ayahnya Rakib yang dipenjara. Perbaikan jalan, Pak. Ya, coba aja. Tengah jalan sedang dilaksanakan perbaikan jalan sehingga Rakib harus memutar balik mobilnya. Seketika, para pekerja marah karena Rakib menabrak pagar masjid. Namun ketika Pak Purna keluar, mereka semua langsung ciut ketakutan. Maaf, Pak. Kami tidak tahu, Kak. Malak. Momen pukul. Rakib pun disuruh keluar oleh Purna untuk meminta maaf kepada para pekerja tersebut. Kami juga minta maaf, Pak. Gitu? Dari sini kita dapat melihat betapa kuatnya pengaruh kekuasaan Pak Purna sebagai mantan jenderal TNI di desa tersebut. Betapa magisnya kata maaf. Singkat cerita, mereka pun tiba di lapas. Di sana, Rakib bertemu dengan ayahnya yang bernama Pak Amir. Bapak sampai kaget kamu datang ke sini.
Rakib bilang ia kesini cuma nganter Pak Purna doang. Sebelum itu, Pak Amir ini berkata kepada Rakib kalau ia jangan gampang percaya kepada Purna. Jangan gampang percaya. Giliran Purna yang berbicara kepada Amir. Di sana kita mengetahui Amir dipenjara karena mencuri aki traktor pemborong. Amir melakukan itu karena para pemborong itu ingin mengambil alih kebunnya. Saya tahu kamu mikir apa. Kita teman. Ternyata turun-temurun keluarga Amir sudah menjadi pembantu dari Pak Purna ini. Di rumah, Purna menyuruh Rakib untuk mencoba baju-baju TNI miliknya dahulu. Kamu tuh persis seperti saya muda. Di malam hari mereka pun bermain catur. Namun walaupun sudah sering nengok YouTube, Rakib tetap kalah dari Pak Purna. Kamu tuh kalau dikepung di sini jangan blokade panjang. Selanjutnya, Purna pun mengajari Rakib tata cara menembak menggunakan senapan laras panjang. Lihat sasaran. Terus. Habis. Ya, 3, shoot. Tarik nafas. Kokang dulu. 1, 2. Sampai sini kita mengetahui Rakib senang karena melihat Purna sebagai sesosok ayah yang ia dambakan. Selanjutnya mereka pun menembak burung langsung di hutan, walaupun tanpa izin terlebih dahulu. Di perjalanan mereka melihat sebuah spanduk Pak Purna yang telah disobek-sobek oleh seseorang. Purna menjadi sangat marah mengetahui ada orang yang tak suka dengannya. Mereka pun pergi ke bawah jembatan. Di sana Rakib mendapatkan sebuah botol miras sehingga ia menduga kalau ini hanya kerjaan orang iseng. Cari terus. Di saat itu Rakib menemukan botol lagi, namun kali ini berisi sobekan dari spanduk tersebut. Apa itu, Kip? Rakib menyembunyikan sobekan itu di kantong celananya, namun ternyata Purna sudah tahu. Apa itu di kantongmu? Nggak ada, Pak. Keluarkan! Di rumah mereka kedatangan tamu teman-temannya Pak Purna. Di antaranya ada polisi yang bernama Suwito. Cuma kerjaan orang iseng. Mana berani dulu kamu ngomong seperti ini sama saya. Padahal kamu berenang saja nggak bisa. Malam itu Rakib terus berpikir dan ia bilang kepada Purna kalau ia mungkin tahu pelakunya karena hanya ada satu toko yang menjual miras di desa ini. Saya bisa tanya. Rakib pun pergi ke tempat hiburan menggunakan pakaian ABRI. Di sana ia bertemu dengan Andri lagi. Rakib meminta tolong kepada Andri menanyakan kepada omnya siapa saja kemarin yang membeli bir di sana. Yang laksanakan besok siang. Pagi. Stop. Senja pun tiba. Purna bilang kepada Rakib, pastikan apa yang kita lakukan ini aman. Aman. Keesokan harinya, Andri pun memberikan informasi kalau ada 2 orang yang membeli bir di malam itu. Salah satunya bernama Agus, seorang anak SMA. Enggak. Aku nggak ikut-ikutan dia. Rakib pun menunggu di sekolah SMA Agus. Setelah itu, ia pun mengikuti di mana letak rumah si Agus ini. Sesampainya di rumah Agus, Rakib pura-pura pengen membetuli mobilnya yang habis nabrak. Bisa, cuman agak lama. Berapa lama? Rakib langsung bertanya apakah Agus yang sudah menyobek spanduk milik Pak Jenderal. Sampean ini siapa sih? Rakib bilang Pak Jenderal ingin Agus datang ke rumah untuk meminta maaf. Awalnya Agus tentunya nggak mau, namun Rakib bilang kalau Agus nggak datang, nanti kalau Pak Jenderal yang datang ke sini gimana? Kamu juga bisa selesain dong. Agus akhirnya ikut. Di saat itu, Rakib menyuruh Agus untuk mengambil batu yang ada di kakinya. Rakib bilang, tenang saja Gus. Kata maaf itu bagus kok. Pak Jenderal gak bakal ngapa-ngapain kok. Orangnya. Ya, Pak. Kita ngobrol di gudang. Rakib disuruh membawa Agus ke gudang. Namun di saat itu, Rakib disuruh untuk tinggal di luar dan tutup pintunya. Beberapa menit kemudian, Pak Purna akhirnya keluar meminjam cas HP. Namun saat Rakib melihat ke dalam gudang,
Ya, Pak Purna telah memukuli Agus sampai tak sadarkan diri sehingga Rakip cepat-cepat mengambilkan cas HP-nya. Jangan sampai ada yang tahu bahwa dia ke rumah sakit kota. Rakip pun disuruh untuk membawa Agus ke rumah sakit. Di perjalanan, Agus terus saja meracau sehingga membuat Rakip menjadi merasa bersalah. Takut ya? Gus, jangan tidur, Gus. Di rumah sakit, Rakip pun langsung kabur karena saking takutnya. Sesampainya di rumah, Rakip tak habis pikir apa sih yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya saat melakukan pekerjaan rumah, tiba-tiba ada suara dari toa masjid kalau Agus telah meninggal dunia. Di perjalanan menuju rumah Agus, Rakip terlihat sangat panik sehingga Pak Purna pun berkata, Saya nggak paham. Jangan panik. Pak Ustadz yang ada di sana pun bilang Agus meninggal karena dipukuli orang dan menurutnya pelaku pemukulan adalah pihak PLTA karena keluarga Agus sedang ada masalah lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ia yang membunuh Pak Purna ini masih bisa santuy memberikan pidato untuk para warga. Inilah definisi the real orang bermuka dua ya guys. Almarhum Agus bagi bapak-bapak semua. Di rumah Pak Purna pun kembali memanggil Rakip dan menenangkannya. Tenang. Keesokan harinya, Rakip pun diam-diam pergi ke makam tempat Agus disemayamkan. Di rumah, Pak Purna pun video callan dengan istrinya. Istrinya itu berpesan agar Rakip selalu menjaga Pak Purna. Makan mie instan. Pokoknya jangan boleh. Di malam hari, Rakip pergi ke pasar. Ia bertemu dengan Pak Nala untuk pergi berangkat ke Singapura. Berubah pikiran juga kamu. Rakip disuruh untuk ke terminal lusa jam 11 malam. Rakip akan diberikan KTP dan paspor baru. Aman, aman. Rakip pun langsung mengemasi barang-barangnya karena ia ingin minggat dari rumah ini. Singkat cerita, saat ingin berangkat, bus mereka dicegat oleh sekelompok TNI. Geser. Pak TNI ini sudah tahu kalau Pak Nila ini adalah seorang calo penyelundup orang. Namun Pak TNI hanya ingin tahu di mana keberadaan Rakip sekarang. Rakip pun tiba di terminal, namun tiba-tiba Pak Nala pun membatalkan perjanjian mereka. Nggak gini caranya, jangan cuma mikirin diri sendiri. Pak. Ya, Rakip pun ditangkap oleh para TNI ini. Rakip dibawa kembali ke rumah Pak Purna. Siap, mohon izin. Ya, baik. Di rumah, Pak Purna pun bilang kepada Rakip kalau rumah ini adalah rumahnya. Untuk apa pergi-pergi? Cari apa kamu pergi-pergi? Ini rumahmu, nak. Saat mandi, Rakip kembali didatangi Pak Purna. Dan kali ini Pak Purna malah membantu Rakip mandi. Namun terlihat Rakip sangatlah takut. Bahkan saat meminta saran kepada ayahnya, Pak Amir berkata, di rumah aja Kip, yang penting kan selamat, sehat. Ayo Kip, nanti telat. Di hari itu, Pak Purna diundang pada sebuah acara, namun Rakip tak mau ikut dan ia ingin pulang saja, katanya. Rakip kembali ke rumah, ia mengambil senapan laras panjang dan memasukkannya ke dalam mobil. Ia pun berhenti tepat di depan spanduk Pak Purna dan kalian pasti tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mau ke karaoke ya? Sebelum pulang, Pak Purna dan kawan-kawannya tiba-tiba ingin mampir untuk berkaraoke terlebih dahulu. Mereka semua pun akhirnya berkaraoke, menyanyikan lagu Indonesia tentunya, bukan lagu Barat. Di
Di jalan, Pak Purna kembali marah melihat spanduk dirinya yang telah terkoyak-koyak. Di saat itu, ia melihat serpihan botol miras. Pak Purna pun masuk ke dalam ladang jagung untuk mencari barang lainnya, diikuti oleh Rakib yang sedang membawa senapan dari belakang. Gip, Ya, Rakib pun menembak Pak Purna, namun beruntungnya masih kena bagian pundaknya saja, sehingga Pak Purna masih bisa kabur. Akhirnya Pak Purna dan Rakib saling berhadapan. Pak Purna bilang, kalau ingin menembak, tembak dari depan, jangan dari belakang seperti orang pengecut. Ya, akhirnya selesai. Pak Purna meninggal di tangan Rakib, dan Rakib pun kini menjadi lega. Beberapa jam kemudian, jasad Pak Purna dibawa para warga yang menemukannya. Di sana, Suwito mengucapkan bela sungkawanya kepada Rakib, tanpa tahu kalau Rakiblah yang telah membunuh Pak Purna. Mereka bilang mereka pemburu. Ya, ternyata ada beberapa pemburu yang sudah menjadi tersangka atas kasus ini. Di hari pemakaman, Pak Suwito mengabarkan kalau istrinya Pak Purna tak bisa datang tepat waktu karena pesawatnya terlambat, sehingga ia mau Rakib memberikan pidato dari pihak keluarga. Kalau perlu apa-apa bilang aja. Akhirnya Rakib kini menjadi pengganti Pak Purna. Ia sangat terinspirasi dari pribadi Pak Purna yang dapat melakukan apa saja karena memiliki kekuasaan. Dan akhirnya film pun berakhir. Bagaimana teman-teman filmnya? Horor sekali bukan? Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like-nya agar saya semakin semangat membuat konten alur cerita film yang ada di bioskop dan terbaru. Saya Mario, pamit undur diri dan adios. Big. Oh.